dalam hal ini akan disampaikan oleh Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, kepada Sahibul Fadilah wa Siadah Abuya Kiai Haji Miftahul Ahyar kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghamara shuffata ibadihi bila ta'ifit takhsis tawla wa amtinana wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa nazal ghilla min sudurihim fa dhallu fid dunya asdiqa wa khillana wa fil akhirati rafaqa wa awana. Walladzi nahmaduhu ala ma alhamana wa nas'alu taufiq lima 'allamana. Fa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa may yudlilillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhhar wa sabil akhyar adana amal salih. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa awamurak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. حضرات الكرماء والعلماء والمشايخ على مقدمتهم حضرة الشيخ حضرة المكرم Kiai Anwar Mansur Mustasyar PBNU sekaligus Rais Syuriah PWNU Jawa Timur. Semoga kita terus didampingi oleh beliau sehingga berkah ilmu beliau terus mengalir pada kita semuanya. Ru'asa Syuriah PWNU, Ru'asa Syuriah PCNU yang hadir, Ketua PWNU Al-Mukarram Kiai Marzuki Mustamar dan semua jajarannya. Yang mulia Ibu Gubernur Bunyai Khofifah Indar Parawansa, di mana beliau? Ternyata di sebelah saya. Dan Forkompim Prof yang hadir, termasuk Bapak Ketua DPRD Jawa Timur, Pak. Mungkin dari Bupati atau Wakil Bupati Tuban, para habaib yang hadir,
Sahibud dakwah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Matin Jawahir. Tadi saya sudah pesan bahwa saya sudah tidak usah ikut-ikutan tampil, ya, cukup penampakan saja untuk menyempurnakan pertemuan yang luar biasa ini. Tapi ternyata masih diminta. Maka saya hanya idkhalus surur pada sahibud dakwah. Tak apa yang akan saya sampaikan. Hadirin hadirat yang memenuhi semua ruang dan tempat di pesantren Bejagung ini. Saya tadi kaget masuk iki muktamar apa istighosah. Jalan penuh semua. Luar biasa. Semoga menandakan keberkahan di dalam pertemuan pada pagi siang hari ini. Para bapak, para ibu hadirin hadirat alhamdulillah. Rupanya ada magnet kehadiran kita ini. Magnetnya apa? Apa 2024 apa magnetnya karena? Saya yakin karena tuntutan khususnya pada saat ini Nahdlatul Ulama ingin mewujudkan cita-cita para muassis yang tergambar, tersirat di dalam lambang Nahdlatul Ulama, yang mana di lambang Nahdlatul Ulama itu dotnya itu huruf dot itu melintasi gambar bumi. Artinya ada pesan dari para muassis yang saat inilah kesempatan kita semua di saat amanah ada di pundak kita sebagai pengurus, pimpinan, bagaimana Nahdlatul Ulama ini betul-betul bisa mengglobal istilahnya. Tapi global ini masih ruang yang kecil. Mendunia. Bahkan garapannya bukan hanya sekadar dunia, tapi juga akhirat. Oleh karena itu tentu kita butuhkan persyaratan-persyaratan bagaimana Nahdlatul Ulama, para pengurusnya, pimpinannya sejak mulai tingkat anak ranting yang kita kenal sebagai ujung tombak sekaligus ujung tomboknya Nahdlatul Ulama, naik sampai ke tingkat PBNU untuk mempersiapkan diri, menyempurnakan kekurangan-kekurangan, karena ternyata ulama-ulama dunia sudah membicarakan Nahdlatul Ulama di tingkat internasional. Termasuk kemarin di Malaysia, walaupun saya tidak bisa hadir, tapi saya mendapatkan laporan, yaitu Syekh Dr. Ali Jum'ah yang hadir di Malaysia bisa menerangkan Nahdlatul Ulama sedetail-detailnya. Bahkan Grand Syekh Thayyib ini juga
bisa menerangkan, menjelaskan tentang Nahdlatul Ulama. Dan mereka menyatakan cinta dan mendukung terhadap Nahdlatul Ulama, mengharapkan agar Nahdlatul Ulama terus bisa menghimpun kemampuannya sehingga betul-betul terwujud cita-cita para muassis untuk mendotkan dunia ini. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Yang dibutuhkan saat ini tidak lain adalah kalau kita kenal di dalam ilmu mustalahul hadis yaitu ad-dirayah war riwayah atau ad-diyanah war riwayah. Ada sebuah kisah Al-Imam Az-Zuhri yang beliau kalau tidak salah orang yang pertama kali menghimpun hadis-hadis Rasulullah dan ulumul hadis. Di saat beliau ini sowan kepada Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Beliau ditanya oleh Amirul Mukminin Khalifah Abdul Malik bin Marwan, "Min aina ji'ta ya Zuhri?" Dari mana saja kamu datang ini, hai Syekh Zuhri? Syekh Zuhri menjawab, "Qadimtu min Makkah." Saya datang dari Makkah, ya Amirul Mukminin. Lalu Khalifah Abdul Malik bertanya lagi, "Man khallafta fiha wasada ahlaha?" Siapa yang kau wakilkan untuk memimpin kota Makkah kalau kau tinggalkan seperti ini? Imam Zuhri menjawab, "Khalaftu Atha bin Abi Rabah." Aku mewakilkan pada Imam Atha bin Abi Rabah. Kita ketahui Imam Atha ini salah satu mujtahidin yang beliaulah yang pernah punya pendapat orang yang tawaf di saat haji ataupun umroh lalu ada udzur sakit misalnya tidak bisa tawaf, kalau madzhab lain tidak bisa diganti, tapi Imam Atha menyatakan bisa diganti dengan orang lain. Jadi Atha bin Abi Rabah. Lalu Khalifah bertanya lagi, "Bimasada ahlaha?" Bidyanah war riwayah wa firatin bidirayah war riwayah. Apa jawab Amir Mukminin? Menjawab, "Inna ahlad diyanah war riwayah la yambaghi ayyasudu." Orang yang punya kemampuan mengawinkan dua ilmu, diyanah dan riwayah, kemampuan diroyahnya, keluasan ilmunya tentang agama, wariwayat kemampuan menyampaikan kepada umat, mungkin ditunjang dengan daya hafal yang luar biasa, maka mereka itulah sayuджanya memimpin. Jangan salah paham dulu, maksudnya memimpin bukan memimpin RI 1 atau RI 2. Memimpin umat. Memimpin umat. Ini saya hubungkan dengan masalah mendotkan dunia ini. Sebagai pemimpin dunia. Yang mana mungkin beberapa abad lah. Apalagi kita sudah masuk abad kedua dalam jamiah kita untuk ulama. Sangat keras dan banyak upaya-upaya bagaimana ulama Indonesia ini jangan muncul ke dunia internasional. Ini upaya-upaya.
Makanya Al-Azhar itu dulu yang dikenal hanya Gontor. Tidak mengenal Nahdlatul Ulama. Tapi alhamdulillah sekarang Ibu Gubernur sudah banyak mengirimkan anak-anak didik kita dengan beasiswanya dan sudah sering interaksi dan bertemu dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Mulai Al-Azhar mengenal siapa. Ternyata satu jiwa. Al-Azhar dengan Nahdlatul Ulama ini satu jiwa, satu perjuangan. Ya. Satu aswaja. Ya. Karena aswaja ini adalah umumnya singkatan dari Ahli Sunnah Jamaah, tapi juga bisa disingkat menjadi asal wajar saja. Pokoknya yang wajar-wajar itulah kita. Yang seimbang-seimbang itu adalah kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ini. Jadi pemimpin dunia itu pemimpin yang wajar, pemimpin yang seimbang. Ya, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bertanya, Khalifah, "Waman sada Yaman?" Qal sadahu Taus bin Abi Kisan. Taus bin Kisan. Yang memimpin Yaman Syekh Taus bin Kisan. Sebelum itu ada pertanyaan lagi. Arabiyun Amwali. Imam Atta ini. Dia itu keturunan Arab asli Quraisy atau Mawali. Budak atau bekas budak. Ya. Apa jawab daripada Imam Zuhri? Minal Mawali. Dia itu bukan keturunan ningrat. Tapi keturunan Mawali. Hanya bekas budak yang dimerdekakan. Agak kaget Khalifah. Lalu tadi itu bertanya, bima sadahum. Lalu dengan apa dia memimpin kota Makkah? Jawabnya, bidyana wattiroyah. Mawali, tapi karena kesungguhan. Ya, karena semangat, maka bisa menghimpun dua pemahaman yang luar biasa sebagai alat pokok memimpin dunia. Yaitu ad-diyana wariwayah atau ad-diroyah wariwayah. Dan seterusnya seperti itu. Ditanya, atau ini Arab apa Mawali? Ternyata jawabnya Mawali juga. Lalu tanya, man sada Misra? Siapa yang memimpin Mesir? Jawabnya Yazid bin Abi Khubaib. Lalu Khalifah tanya lagi, dia itu Mawali atau Arab? Jawabnya juga Mawali. Tiga-tiganya Mawali. Lalu dilanjut, man sada Syam? Siapa yang memimpin Syam? Ya. Jawabnya adalah Makhul, Syekh Makhul. Arabian atau Mawali? Dijawab lagi Mawali. Sampai akhirnya pada Basra, Syekh Hasan Al-Basri juga Mawali. Lalu Kufah, yaitu Syekh Ibrahim An-Nakhai, dijawab juga Mawali. Semua Mawali. Lalu apa tanggapan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan? Beliau menyatakan farajta'an ya Zuhri. Jangan dekat-dekat denganku hai Zuhri. Nantinya innal mawaliya khotobu alal manabir wal arab tahta. Saya melihat nantinya para mawali-mawali ini akan menguasai mimbar-mimbar. Dia akan berkhutbah, menyampaikan semua kemampuannya di atas mimbar. Orang Arab yang asli justru ada di bawah mimbar sebagai pendengar.
yang duduk manis. Lalu dijawab oleh Syekh Zuhri, hada amrullah wa dinu. Ya, ini amrullah, keputusan Allah, dinu, dan agama Allah. Man hafidha sada wa man daya'u sakata. Siapa yang menjaga dinullah, siapa yang memegangi sunnatullah, dialah seorang yang akan memimpin. Barang siapa yang menyepelekan, menyia-nyiakan amrullah wa dinu, dia akan jatuh. Ini yang seharusnya ya. Mulai sekarang kita bagaimana bisa menggali baik para pemimpin sampai para santri-santrinya, kita semangati untuk terus menggali ilmu. Karena ilmu itu bukan karena melihat keturunan. Ya, bukan karena nasab seperti saat ini sedang ribut masalah nasab. Ya. Nasab-nasab habaib sekarang dipertanyakan. Saat sekarang ini ya, Rasulullah sudah mengingatkan sebenarnya. Mengingatkan man batta'a amaluhu lam yarfa nasabuh. Siapa yang lemah, ya, siapa yang tidak punya semangat, kendor di dalam menggali ilmu, amalnya tidak meniru amalnya para datuk-datuknya. Man batta'a bihi amalu lam yarfa bihi nasabuh. Nasabnya tidak punya arti. Ya. Jadi nasab tidak menentukan. Tapi bagaimana istihad, juhud dan istihad kita. Siapapun, mumpung Bu Gubernur sedang obral beasiswa, ya, siapa anak siapapun monggo didaftarkan kepada beliau. Tidak pandang, bahkan memang beasiswa itu mestinya bagian daripada mereka-mereka yang tidak mampu. Wah, ini kesempatan. Jadi putra-putri mereka-mereka yang tidak mampu, justru ini yang paling layak mendapatkan beasiswa. Ya, diperhatikan pendidikannya. Karena ilmu tidak melihat nasab. Ilmu melihat siapa yang mau beristihad, berjihad dan juhud, ya, bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Para bapak, para ibu hadirin hadirat, rahimakumullah jami'an. Saat ini, kapan lagi? Kita telah memasuki abad kedua ini. Jangan tunda-tunda lagi, mari kita tingkatkan semua kegiatan kemampuan pesantren, terus kita giatkan. Sebetulnya tidak ada bedanya antara ilmu agama dan ilmu umum. Tidak ada dikotomi. Ilmu agama memang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ilmu umum kita hasilkan dari peristiwa-peristiwa alam. Ayat-ayat kauniyah. Terjadinya gempa bumi, tsunami. Ya, peristiwa yang besar-besar di tengah-tengah. Itu melahirkan ilmu-ilmu umum. Dan itu minallah. Cuma tinggal kita bagaimana bisa memasuki ilmu umum ini, kita kuati dengan ilmu agama. Sehingga terjadilah antara ilmu agama dan ilmu umum ini selalu bersanding. Kalau kita lihat bagaimana ayat-ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah SAW sebagai ayat atau bentuk redaksi pelantikan dan penobatan kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad. Itu surat Al-Alaq. 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini redaksi apa ya istilahnya baiat ya. Kalimat baiat redaksi daripada penobatan
kerasulan dan kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Iqra. Saya ambil di ayat yang pertama. Iqra, bacalah. Ya. Bacalah ini bukan sekedar membaca huruf di atas kertas. Ya. Tapi membaca itu memang alat pertama kita untuk memperoleh pengetahuan. Dan maksudnya Iqra ini adalah, karena ini Syekhut Amar, perintah. Yang dimerintah Rasulullah, otomatis umatnya masuk dalam perintah ini. Yang bisa kita artikan Iqra, yaitu jadilah engkau orang yang punya kemampuan. Bahkan kemampuanmu kemampuan yang tak terbatas. Selama di dunia ini ada ilmu, dimanapun berada ambil. Bahkan dalam hadis Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, ilmu yang nafi', al-ulum an-nafi'ah, itu ibarat dhalatul mu'min, sesuatu yang hilang dari aina wajadaha akhadha. Di mana seorang mukmin menemukan ilmu itu? Di Amerika, di Jerman, di Eropa. Kalian menemukan ilmu itu, hikmah itu, ambil. Khudh ma sofa watruk ma qatar. Di sini kalau kita punya, tinggal bagaimana ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Gelar-gelar yang ada. Dimanapun kita ambil. Ya. Ini arti daripada Iqra. Tapi jangan berhenti di kalimat Iqra. Karena ini ada lanjutan. Iqra bismi rabbik. Iqra yang selalu didampingi oleh bismi rabbik. Asma Tuhanmu. Disinilah akan terjadi keseimbangan. Orang pinter, kata Ronggo Warsito, ake wong pinter podo keblinger. Kan begitu ya. Wong bener denger-denger, wong jujur kojur, wong pinter podo keblinger. Zaman edan, sing gak melu edan gak keduman. Nek keben keduman ayo edan bareng-bareng. Pinter, ini kalau tidak didampingi bismi rabbik, nanti arahnya ke keblinger ini tadi. Kalau sudah ilmu keblinger, pengetahuan berbahaya, habis dunia ini. Didatangkan lagi akan habis. Karena orang yang keblinger, pinter yang keblinger, tidak akan pernah puas. Makanya ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Khatib Al-Baghdadi, juga Imam Hasan Al-Basri, juga Imam Junaidi meriwayatkan. Ya, terakhir, saya lihat kok sudah gelisah semua ini. Sudah gelisah pun mulai jam pinten. Jadi Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtidaul Ilmi wal Amal, ya, beliau menyatakan, fit dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al ibadah. Walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Di dunia ini disebutkan ada dua keculasan. Tughyan itu perbuatan yang melampaui batas. Culas lah. Culas itu mungkin banyak yang tidak paham. Tapi kalau saya terjemahkan dengan selingkuh, insya Allah banyak yang paham. Karena kata selingkuh itu sudah begitu viral. Ya. Anak kecil, orang besar sudah paham. Jadi kalau saya terjemahkan itu, jadi di dunia ini ada dua perselingkuhan. Yang pertama, tughyanun fil ilmi. Perselingkuhan ilmu pengetahuan. Loh ini loh. Orang pinter tapi keblinger. Orang pinter tapi keblinger. Perselingkuhan ilmu pengetahuan. Untuk menyelamatkan perselingkuhan ilmu pengetahuan, al-ibadah. Nah ibadah itu bismi rabbik itu tadi. Dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadil ulama. Khasyatullah itu yang penyelamat daripada ulama ini. Ulama tanpa khasyatullah, ya akan banyak menjurus pada perselingkuhan ilmu pengetahuannya. Ini. Jadi
Di sini Bismi Rabbik ini harus selalu nempel. Dan sekarang yang punya kemampuan untuk melahirkan anak didik yang Iqra Bismi Rabbik secara lengkap, saya kira hanya pondok pesantren. Tidak ada tepuk tangan ya. Bahkan hanya anu saja ya. Untuk biar yang ngantuk-ngantuk ini hanya pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang di bawah naungan dikelola pondok pesantren. Perguruan tinggi yang dalam takhta isyrafi pondok pesantren. Ini yang sampai sekarang masih mampu melahirkan anak didik yang bukan sekedar pinter tapi benar. Jadi saya katakan Iqra Bismi Rabbik itu pinter dan benar. Ini harus selalu ada di mana-mana. Pinter dan benar. Pinter tok keblinger, bener tok denger-denger. Sampai sekarang jadi orang bener tok, denger-denger. Bener tapi gak pinter. Di saat pilkada ndak akan katut sama dicalonkan ndak. Kenapa? Karenanya bener saja. Bahkan orang bener pada saat ini jadi tumpuan orang, bahkan jadi alamat untuk ya dibully dan dimanfaatkan oleh bener dok gak pinter. Ya, hidup saat sekarang. Jadi bener dan pinter. Sekarang dunia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bener dan pinter. Iqra Bismi Rabbik. Ini contoh sebetulnya sudah lama. Dulu di Jepang itu ada profesor yang bernama Isoguro, Profesor Hiroshi Isoguro. Dia menciptakan boneka. Yang boneka ini dinamai Android Asuna. Cantiknya Masya Allah. Karena terdiri dari silikon-silikon pilihan, dia sudah mengatakan saya minta waktu 10 tahun lagi. Boneka ini akan saya lepas, saya launching ya secara umum. Ya kalau saya terjemahkan, saya lepas di pasar, di sekolah, di jalan raya. Yang sudah dilengkapi kemampuan untuk interaksi. Bahkan ada AI-nya. Ya, tambahan. Jadi dia bisa interaksi. Melihat lelaki-lelaki jomblo, lelaki-laki hidung belang, dia langsung ada reaksi. Merayu, punya kemampuan. Ya. Sudah tubuhnya dari silikon pilihan. Ya, kalau wah lebih halus daripada gadis-gadis. Pokoknya full press body lah istilahnya. Tidak ada dempulannya gitu lah. Siapa yang melihat mungkin bisa terpesona. Ya. Tujuannya apa? Kata Profesor tadi, saya ingin memberikan kepuasan mereka-mereka lelaki-lelaki yang jomblo, lelaki-lelaki yang masih ya hidung belang. Coba seorang profesor yang ilmunya sudah sundul langit lah katakan. Loh kenapa ilmunya hanya digunakan untuk memproduksi sesuatu yang merusak moral? Ini yang termasuk bagian daripada wong pinter kang podo keblinger itu tadi. Karena tidak dituntun oleh Bismi Rabbik. Di Jakarta sekarang banyak profesor-profesor macam itu. Saya tidak bisa menceritakan banyak sekali sudah. Profesor-profesor semacam ini. Yang gila lagi di Spanyol. Itu ada seorang insinyur menciptakan boneka. Ya. Mereka menyatakan bonekaku ini saya ciptakan untuk saya kawini. Dia ingin mengawini bonekanya. Dan nanti saya buat boneka ini bisa melahirkan anak dari saya. Jadi kalau boneka ini sudah punya anak, itulah anak saya. Coba dia sudah ingin menyayangi Gusti Allah. Dia itu. Kenapa? Karena kepinterannya tidak terkontrol. Oleh karena itu, saya yakin pesantren Bejagung dan para kiai yang hadir adalah pemimpin-pemimpin pesantren. Monggo, ya, seiring dengan Nahdlatul Ulama ingin mendunia,
Monggo kita mulai terus dari awal, dari tingkat anak ranting, MWJ, PC, PW, sampai PB. Ada kebersamaan, membangun, berupaya bagaimana mencerdaskan anak sekaligus membuat mereka menjadi anak-anak yang benar. Semoga Allah memberikan pahala berlipat pada Kiai Abdul Matin karena siang ini sebagai bentuk upaya membentuk, melahirkan generasi-generasi yang benar sekaligus pinter pada acara ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, tentu banyak kekurangan. Mangke doa dipimpin masyayikh, terutama Mbah Kiai Anwar. Kulo cekap semanten kirang mengapunten wonten kata-kata yang keliru, salah, kasar, nggih. Nyun pangapunten. Ihtiras mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.